Saat ini kami akan mencari hubungan antara jenis kelamin dan tingkat dukungan keluarga dengan menggunakan uji Chi-square. Pemilihan uji ini didasarkan pada karakteristik data yang kami miliki, yaitu kedua variabel yang dianalisis adalah data kategorik. Jenis kelamin terdiri dari kategori laki-laki dan perempuan, sementara tingkat dukungan keluarga dikategorikan dalam beberapa tingkat seperti rendah, sedang, tinggi. Uji Chi-square sangat cocok untuk menguji apakah terdapat hubungan yang bermakna secara statis antara dua variabel kategorik. Dengan kata lain, uji ini membantu kami mengetahui apakah perbedaan distribusi tingkat dukungan keluarga antara laki-laki dan perempuan terjadi secara kebetulan saja atau ada hubungan yang signifikan. Sehingga penggunaan uji Chi-square dalam penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan analisis, yaitu untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori. Jadi sekarang kita masuk dalam pemindahan data dari Excel ke SPSS. Pertama-tama kita pilih file, kemudian klik open, klik data. Karena data kita adalah data Excel, maka kita pilih tipe filenya adalah Excel. Terus kita pilih filenya, klik open, klik OK. Setelah itu maka data dari Excel itu sudah terpindah ke SPSS. Ini datanya, data view-nya ini. Karena kita mau mencari hubungan antara jenis kelamin dan tingkat dukungan keluarga, maka yang jenis kelamin ini kita ubah variabelnya. Cara ubahnya kita pertama klik transform. Kemudian pilih record into different variable. Jenis kelamin, pindah ke kanan. Kemudian namanya ini kita pakai inisial aja. Itu JK jenis kelamin. Kemudian labelnya ini kita kasih labelnya sesuai dengan namanya ini. Kemudian change, klik all and new value. Karena value jenis kelamin ini adalah laki-laki dan perempuan. Pertama kita buat laki-laki, kita kasih value-nya 1, klik add. Kemudian perempuan, kasih value 2. Kemudian add. Setelah itu continue. Klik OK. Maka variabel jenis kelamin ini sudah diganti menjadi JK. Jadi kita hapus saja ya. Clear. Kemudian kita ubah variabel kedua, tingkat dukungan keluarga. Klik transform. Kemudian klik record into different variable. Kemudian klik tingkat dukungan keluarga. Kemudian untuk name kita ubah ke DDK. Kemudian untuk labelnya tingkat dukungan keluarga, tidak disingkat. Kemudian tekan change. Kemudian pilih all and new value. Kemudian pada tingkat dukungan keluarga ada 3 jenis, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kita ubah pada pertama pada bagian rendah. Value-nya 1. Kemudian add. Yang kedua sedang. Value-nya 2. Pilih add lagi. Dan yang ketiga tinggi. Value-nya 3. Kemudian pilih continue. Karena tingkat dukungan keluarga kita sudah ubah ke TDK, maka bisa kita hapus saja. Jadi setelah variabel jenis kelamin dan tingkat dukungan keluarga kita ubah ini, maka kita lihat di data view-nya. Sekarang jenis kelamin dan tingkat dukungan keluarga udah berubah jadi numerik, jadi angka saja. Oke, setelah kita ubah variabelnya jenis kelamin dan
tingkat dukungan keluarga. Sekarang kita akan mulai dengan menganalisis data. Klik Analyze, terus pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Prospect. Untuk row ini adalah variabel independen, dan yang di bawah ini adalah variabel dependen. Jadi untuk variabel independen adalah jenis kelamin. Jadi kita pindahkan jenis kelamin ke bagian row. Dan tingkat dukungan keluarga ke bagian bawah. Sekarang kita klik statistik. Kemudian kita centang chi-square. Centang juga reach. Continue. Kemudian klik cell. Klik observer. Klik row. Continue. Oke. Dan ini adalah hasil data analisisnya. Nah, sekarang kita akan mencari apakah ada hubungan dari antara jenis kelamin dan tingkat dukungan keluarga. Jadi setelah kita mendapatkan hasilnya seperti ini, maka untuk menentukan hubungan antara jenis kelamin dan tingkat dukungan keluarga, maka berdasarkan hasil menggunakan SPSS, dilakukan uji hubungan antara jenis kelamin dan tingkat dukungan keluarga. Dari hasil cross tabelnya itu didapatkan bahwa dari 57 responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang berada pada tingkat dukungan rendah, kemudian 27 orang berada pada tingkat dukungan keluarga sedang, kemudian 7 orang berada pada tingkat dukungan keluarga tinggi. Sementara itu, dari 43 responden dengan jenis kelamin perempuan, sebanyak 7 orang berada pada tingkat dukungan keluarga rendah, 29 orang berada pada tingkat dukungan keluarga sedang, dan 7 orang berada pada tingkat dukungan keluarga tinggi. Kemudian kita harus menentukan apakah hasil ini termasuk dalam Pearson chi-square, likelihood ratio, atau linear by linear association. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus tahu tabelnya berapa kali berapa. Jadi, tabel yang dari hasilnya ini adalah 2 kali 3. Maka ini termasuk uji Pearson chi-square. Hasil uji chi-square menunjukkan hasil Pearson chi-square sebesar 6,778 dengan nilai p-value dalam 0,034. Seperti yang kita ketahui bahwa p-value yang kurang dari 0,05 itu terdapat hubungan, sedangkan p-value yang lebih besar sama dengan 0,05 itu tidak terdapat hubungan. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan tingkat dukungan keluarga. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan tingkat dukungan keluarga. Secara umum, responden perempuan lebih banyak yang memperoleh dukungan keluarga pada tingkat sedang dibanding responden laki-laki.